Saya ucapkan selamat pagi kepada kita semua, saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus. Sebelum ibadah kita mulai, saya menghimbau bagi kita yang membawa HP bisa di-silentkan atau dimatikan lebih dulu supaya tidak mengganggu ibadah kita hari ini. Mari kita memulai ibadah kita dengan pujian nomor 1. Tuhan berada di bait sucinya, nomor 1. Mari kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh dimulai, dengarlah firman Tuhan, Mazmur 69 ayat 33 dan 34. Lihatlah hai orang-orang yang rendah jantung dan bersukacitalah kamu yang mencari Allah. Hendaklah jantungmu hidup kembali, sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan. Amin. Saat teduh selesai. Mari kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan nomor 14. Nomor 14. Sungguh besar kau Allahku. Bintang gemerlapan dan bunyi guru riur ku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku terteguh untuk ku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkabul
syukurlah yang kurindukan, melihat Dikau Tuhanku akbar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Allah Bapa kami yang ada di surga, Allah yang mengasihi kami sungguh bersyukur di hari Tuhan kami boleh datang di hadapan-Mu, kami boleh menyembah, memuji-Mu, menaikkan syukur atas kasih-Mu yang besar atas kehidupan kami. Engkau sudah menolong kami, melindungi kami, memelihara dan memberikan kami kecukupan. Kami mengucap syukur tak habis-habisnya. Pada saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami sadar kami adalah orang-orang yang seringkali mendukakan lubuk jantung Engkau dan sesama kami. Kiranya Engkau mengampuni kami melalui darah putra-Mu Yesus Kristus, dan kami boleh layak datang di hadapan-Mu. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Engkau menolong menuntun kami, supaya lubuk jantung kami boleh terbuka untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih. Kami bersyukur berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami yang berbunyi. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patri. Saudara-saudari silakan duduk. Mari kita bersama membuka Alkitab kita dari Nahum pasal 1 ayat 1 sampai 15. Nahum pasal 1 ayat 1 sampai 15. Kita akan membacakannya secara bertanggapan. Saya di sini membaca ayat pertama, saudara-saudari ayat kedua, seterusnya sampai ayat 13, 14, 15 kita akan baca bersama-sama. Kita akan memulainya. Ucapan ilahi tentang Niniwi, kitab penglihatan Nahum orang Elkos. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Ia menghadik laut dan mengeringkannya, dan segala sungai dijadikannya kering.
Basam dan Kamal menjadi merana, dan kembang bilanon menjadi layu. Gunung-gunung gemetar terhadap Dia, dan bukit-bukit mencair. Bumi menjadi sunyi sepi di hadapannya, dunia serta seluruh penduduknya. Siapakah yang tahan berdiri di hadapan geramnya, dan siapakah yang tahan tegak terhadap murkanya yang menyala-nyala? Kehangatan amarahnya tercurah seperti api, dan gunung-gunung batu menjadi roboh di hadapannya. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya, dan Ia menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia hampiri sama sekali orang-orang yang bangkit melawan Dia, dan musuhnya dihalaunya di dalam gelap. Apakah maksudmu menentang Tuhan? Ia akan menghabisi sama sekali. Kesengsaraan tidak akan timbul dua kali. Sebab mereka pun akan lenyap seperti duri yang berjaring-jaring, dimakan habis seperti jerami kering. Bukankah daripadamu muncul orang-orang yang merancang kejahatan terhadap Tuhan, orang yang memberi nasihat dulsila? Beginilah firman Tuhan, sekalipun mereka runtuh dan begitu banyak jumlahnya, tetapi mereka akan hilang terbakar dan mati binasa. Sekalipun aku telah merendahkan engkau, tetapi aku tidak akan merendah engkau lagi sama-sama. Sekarang aku akan mematahkan gandarnya yang berarti engkau, dan akan memutuskan belenggu-belenggu yang mengikat engkau. Terhadap engkau inilah perintah Tuhan, tidak akan ada lagi keturunan dengan namamu. Dari rumah Allahmu aku akan melenyapkan patung pahatan dan patung tuangan. Kuburmu akan kusediakan, sebab engkau hina. Lihatlah, di atas gunung-gunung berjalan orang yang membawa berita dan mengabarkan berita damai sejahtera. Rayakanlah hari rayamu, hai Yehuda, bayarlah nasarmu, sebab tidak akan datang lagi orang-orang dursila menyerang engkau. Ia telah menyelapkan sama sekali. Puji Tuhan atas pembacaan firman Tuhan. Kiranya melalui pembacaan ini kita makin mengenal Allah yang kita sembah. Mari kita kembali memuji Tuhan dengan nomor 101. 101. Dahulu di kota Daud. Kota Daud, suatu kandang yang rendah, sang bayi dibaringkannya di palungan yang hina. Marialah ibunya, Sang Kristus bayi mulia. Dia yang turun dari surga, Allah yang maha mulia, berdiam di kandang hina, berbaring di palungan, rela rendahkan diri, jadi sobat manusia, tak lagi tinggal di kandang, tak dapat kulihatnya, dan kelak ku kan jumpa Dia di sisi kanan Bapa. Sekitar tata Bapa berjubah putih mulia. Mari kita bersama menghafalkan ayat hafalan terdapat di buletin halaman 1
di kolom bagian bawah. Kita akan mencoba menghafalnya sebanyak 3 kali. Mungkin nanti kita belum hafal, boleh kita bawa pulang bulletin ini untuk kita menghafalkannya di rumah. 1, 2, 3. 2 Raja-Raja 6 ayat 6b. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparnya ke sana, maka timbullah mata kampak itu dibuatnya. Sekali lagi, 2 Raja-Raja 6 ayat 6b. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana, maka timbullah mata kampak itu dibuatnya. Yang terakhir, 2 Raja-Raja 6 ayat 6b. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana, maka timbullah mata kampak itu dibuatnya. Selanjutnya kita akan melihat warta gereja, terdapat di buletin halaman 4. Sebelumnya kita dapat melihat jadwal pelayanan gereja minggu depan dan minggu yang akan datang. Untuk yang melayani bisa mempersiapkan diri. Warta pertama, puji Tuhan, di mana kita dituntun kebaktian keluarga. Harap setiap kepala keluarga dapat memimpin kebaktian ini dengan mengajak seluruh keluarga menyembah Allah Tritunggal di dalam roh dan kebenaran. Yang kedua, mohon informasikan kepada saudara-saudari kita yang muda umur 60 ke bawah, supaya yang muda dapat datang kebaktian di gereja setiap minggu jam 10 pagi. Puji Tuhan, gereja sudah mulai menyediakan pengajaran firman Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu dan simsi. Beberapa video sudah diunggah di YouTube. Harap para kepala keluarga untuk menggunakan pengajaran firman ini untuk semua anak-anaknya. Sekolah Kristen Kalvari membuka pendaftaran siswa-siswi baru tahun ajaran 2021 dan 2022. Doakan pembelajaran jarak jauh TK Kristen Kalvari dan SD Kristen Kalvari supaya anak-anak dan guru-guru sehat, berhikmat belajar dan mengajar ilmu dan hikmat firman Tuhan. Sekian warta gereja. Apakah ini hari ada yang baru? Ya, saya kira tidak ada ya. Puji Tuhan, kiranya kita bisa mengajak saudara-saudara kita yang belum mengenal Tuhan Yesus untuk mengenal Tuhan Yesus dari gereja ini. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan lewat persembahan kita sambil memuji Tuhan. 109 mari tuturkan kisah Yesus. Tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali yang pernah aku dengar, bahwa di malam lahirnya malam menyanyi merdu. Hormat diberi untuk Allah, sejahtera untuk manusia. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali yang pernah aku dengar,
ketiga Yesus puasa di padang tanduk gersang. Tu dosaku dia digoda, tetap teguh ia menang. Tuturkanlah karya Tuhan, penuh derita sengsara, dihina penuh mestapa, ditolak oleh manusia. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, harta berkar bersesali yang pernah aku dengar. Tuhan dipaku disalib, tubuh memah dicelah, matinya nista dan aib, namun dia bangkit pulang. Mari tuturkan kasih-Nya yang sudah dinyatakan, untukku yang menggantikan dan beriku hidup yang kekal. Kisah yang indah benar, warta berharga sekali yang pernah aku dengar. Mari kita bangkit berdiri, kita bernyanyikan doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia ciptaannya, pujilah para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur kami dapat menyembah memuji Engkau. Kiranya lewat pujian penyembahan kami ini, kami boleh mendapat kekuatan, dan kami boleh dihibur, dan kami boleh teguh iman kami dan berjalan sesuai dengan firman-Mu. Mengucap syukur di tengah ibadah kami masih diberikan kesempatan untuk menyatakan syukur kami kepada Engkau, karena Engkau sudah memberkati kami dengan berkat jasmani maupun rohani, dan kami mengucap syukur dengan berkat-Mu dalam bentuk persembahan kami. Kiranya Engkau menerima dan Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah memberikannya, dan Engkau memakai uang ini untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini sampai banyak tempat. Kiranya kerajaan-Mu boleh diberitakan. Jadikan kami untuk mempersembahkan hidup kami, diri kami, untuk menjadi kesaksi yang baik, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih untuk persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, berdoa. Amin. Silakan duduk. Waktunya kita akan menenangkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini yang menyampaikan firman Tuhan adalah Guru Injil Ajintu, dan doa pengembalaannya dengan tema belajar dari kehidupan Nabi Nahum.
Waktu dan tempat kami persilakan. Saudara-saudari yang kami kasih di dalam namanya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, saya ucapkan selamat berhari Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya akan memimpin kita doa pengembalaan. Saya persilakan jemaat untuk berlutut, yang bisa berlutut. Nah, kalau tidak, tetap berada di kursi. Kita akan berdoa. Bapa Sorgawi, Allah pencipta langit dan alam semesta. Di pagi hari ini, kami seluruh umat-Mu di tempat ini bersukaria, bersukacita oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan yang sudah memimpin kami, sudah menyertai kami melewati sepekan, sehingga pagi ini kami dapat berhari Tuhan di rumah-Mu. Juga sebagian keluarga dan mengadakan kebaktian keluarga yang dipimpin oleh kepala keluarga. Ini adalah anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan yang luar biasa. Dan pagi ini kami penuh sukacita, kami datang menghadap kehadirat Engkau. Dan kami mau menyerahkan yaitu hamba Tuhan yang sudah berjeli lelah melayan Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan membantu, memberi kekuatan, memberikan kesehatan yang cukup untuk dapat melayan Tuhan. Saya berdoa untuk juga guru-guru sekolah minggu, SMC yang melayani di Tugos, pianis, juga dan pelayanan transportasi, penginjilan, dan sebagainya. Tuhan berkati, Tuhan pakai. Dan saat ini kami juga menyerahkan yaitu keluarga Ibu Penginjil Pipit, ya ibunya yang ada di Jakarta, adik-adiknya, juga kakaknya yang ada di Swiss. Kami ingat juga Yunis yang ada di Jerman, Elizabeth yang ada di Taiwan. Kiranya Tuhan bermurah, Tuhan senantiasa menolong, membantu, Tuhan dan memberikan, mencukupkan segala kebutuhannya dan kemampuan di dalam belajar dan juga kesehatan yang cukup. Dia dapat juga untuk berhari Tuhan dan senantiasa untuk memuliakan Tuhan. Dan kami menyerahkan juga saudara kami yang bekerja di luar Kalimantan. Tuhan juga memimpin, Tuhan menolong. Kami juga berdoa saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh yang sakit. Jadi suami Justina yang kecelakaan, Tuhan juga menolong. Dan kami saudara kami yang lain, Tuhan pimpin dimanapun mereka berada. Tuhan berbelas kasihan, berikan kesembuhan. Kami juga berdoa saudara kami yang telah kehilangan pekerjaan, yang sedang menantikan pekerjaan. Tuhan juga menolong, juga campur tangan. Yang kami menyerahkan juga anak-anak yang sedang yaitu mengikuti pendidikan secara jarak jauh. Ya, tentu banyak problem yang mereka hadapi. Mereka tidak punya kota, mereka tidak punya HP yang memadai, mereka tidak tercapai oleh sinyal. Tuhan Engkau menolong semuanya agar anak-anak dapatlah belajar dengan baik. Dan semua adalah untuk kemuliaan Tuhan. Dan kami menyerahkan pelayanan yang telah dimulai di tempat ini. Tuhan memberkati, Tuhan menolong dan mengirim lebih banyak orang percaya datang ke rumah Tuhan. Kami berdoa juga pelayanan PSPD Sungai Raya Dalam, Tuhan juga pimpin, Tuhan menolong
agar nama Tuhan dimuliakan, lebih banyak orang datang untuk berhari Tuhan. Berdoa untuk pelayan di Shantan, juga Tuhan pimpin, menolong di badan sore, Tuhan pimpin, Engkau menolong agar lebih banyak orang-orang percaya Engkau kirim, ya, yang bertobat dan mengikuti Engkau. Dan kami menyerahkan juga yang ada di Siaga, juga ada di Desa Kapur, Tuhan juga pimpin semuanya. Dan kami menyerahkan juga untuk saudara kami yang ambil bagian pelayanan, Tuhan berkati. Dan kami menyerahkan saat ini setiap rumah tangga sedang dan menonton, mendengar, dan melihat, dan baik di televisi, ya, di YouTube, di Facebook, ya Tuhan Engkau menolong, memberkati agar mereka mendapat berkat melalui firman Tuhan yang sudah direkam, ya setelah di download ke Facebook maupun di YouTube, agar mereka semua dikuatkan, ya. Mereka yang belum percaya dapat percaya Tuhan Yesus. Mereka yang lemah iman diberi kekuatan. Saat ini kami juga mau menyerahkan pemerintah. Kiranya Tuhan berikanlah mereka hikmat untuk mengatur rakyatnya, untuk menolong rakyatnya, dan buka lapangan pekerjaan, dan jauhilah segala dan yaitu kekerasan dan oleh kelompok-kelompok tertentu, dan juga terorisme, narkoba, dan lain sebagainya Tuhan, agar rakyat Indonesia dan dapat sejahtera. Dan oleh karena pertolongan Tuhan, dan kami menyerahkan dan untuk penyediaan vaksin, ya Tuhan juga membantu untuk menolong untuk dapat memvaksin setiap rakyat Indonesia supaya dapat dan mengalami kekebalan, ya, terhadap virus. Sedang saat ini virus sedang menyerang ke seluruh dunia Tuhan, tidak ada terkecuali. Yang kami tidak dapat berbuat banyak, pemerintah juga tidak dapat berbuat banyak, namun kami menyerahkan kepada Engkau. Kami mau mengandalkan Engkau. Kiranya Tuhan tolong campur tangan semuanya. Engkau dapat menyelesaikannya. Engkau dapat memberikan pertolongan. Dan secara khusus kami menyerahkan semua anak-anak Tuhan dan dari sekolah, dari kecil, tua, muda, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Tuhan lindungi, jauhkan semua segala virus yang jahat, yang tidak baik, ya Tuhan. Tapi kiranya firman Tuhan menjadi santapan rohani kami setiap hari. Dan saat ini kami mau belajar firman-Mu, bukalah mata rohani kami untuk mengerti, agar kami dapat terapkan firman Tuhan. Serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan ucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Pagi ini saya masih mengajak kita untuk belajar dari seri khotbah Pahlawan Iman. Namun pagi ini kita akan belajar dari kehidupan Nabi Nahum. Itu adalah nabi kecil. Di Nahum pasal 1. Kitab Nahum hanya ada 3 pasal saja. Nah, Nahum adalah seorang nabi pada abad ke-7, ya. Kira-kira tahun 675 sampai 575 sebelum Masehi. Tidak banyak latar belakang yang dapat kita ketahui, ya. Dan termasuk kampung halamannya juga kita tidak tahu, kan. Namun di dalam Alkitab, ya, muncul 2 kali, ya. Dan pertama di Perjanjian Lama, ya. Yang 1 kali di Perjanjian Lama, yaitu Nahum 1 ayat 1, ya.
Nah, kemudian yang kedua yaitu dalam Lukas 3 ayat 25. Nah, disebutkan bahwa Nahum itu dari kota Elkos, ya, atau Elkosi, ya, yang berdasarkan Lukas 3 ayat 25 disebutkan, yaitu dalam Nahum pasal 1 ayat 1. Ya. Menurut tradisi pada abad 16, yaitu menempatkan Elkos yaitu berada 50 mil, ya, sebelah utara kota modern Mosul, ya, yaitu dekat reruntuhan kota Niniwe, ya. Kota Niniwe itu dihancurkan, ya, walaupun pernah Yunus memberitakan Injil di sana, ya kan. Nah, kemudian semua kota bertobat, ya, tapi pada akhirnya juga kota itu hancur, ya. Nah, Nabi Nahum menulis kitab Nahum. Ya. Nahum melaksanakan tugasnya seorang nabi, ya, seorang nabi sekitar tahun 615 sebelum Masehi. Pada saat ia berkarya, ya, Israel berada dalam genggaman, berada dalam kekuasaan bangsa Asyur. Ya. Jadi bangsa Asyur melakukan banyak kekacauan, ya, di seluruh wilayah kekuasaannya. Tidak hanya di daerah kekuasaannya, tetapi juga termasuk di daerah wilayah Yehuda. Ya. Namun kita melihat, ya, kita membaca, nah, Nahum tidak banyak kita ketahui, ya, tidak terkenal, ya. Namun Tuhan pakai Nahum. Ya. Demikian juga Bapak Ibu saudara, mungkin Bapak Ibu dan orang-orang tidak tahu. Kalau saya mungkin orang tahu, kan, ya, Pak Ajin, orang oh itu Pak Ajin, tapi mungkin saudara tidak seperti saya, kan. Nah, tetapi tidak mengapa, ya. Tuhan juga mau pakai, ya, mau pakai untuk pekerjaan Tuhan. Pertanyaannya, maukah saudara dipakai oleh Tuhan? Ya, kan? Ya, jangan supaya orang kenal baru mau, itu salah, ya. Kita melihat Nahum, ya, tidak diketahui banyak, ya, namun dipakai oleh Tuhan. Tuhan tahu siapa kita. Saya yakin percaya pada pagi ini yang duduk di tempat ini, Tuhan juga mau pakai semua. Tapi maukah Bapak Ibu saudara dipakai oleh Tuhan? Ya. Seperti Tuhan pakai Nabi Nahum. Pagi ini paling tidak ada 3 hal yang dapat kita pelajari dari kehidupan Nabi Nahum. Ya. Pertama, yaitu ayat 1 sampai 18, ya. Nahum pasal 1 ayat 1 sampai 18 gitu. Nabi Nahum menceritakan sifat Allah, ya kan? Jadi Nabi di sini, Nabi Nahum menceritakan sifat Allah kepada orang-orang, ya kan? Yang tidak terbatas, ya. Makanya kalau secara keseluruhan ayat 1 sampai 8, dan Nahum itu memuji, ya, sifat-sifat Allah, ya. Ya. Maka dia menceritakannya sifat-sifat Allah itu kepada orang-orang lain. Ya. Apa dia sifat-sifat Allah di sini kita lihat, yaitu Yahweh sebagai Allah yang cemburu, yaitu Nahum 1 ayat 2 sampai 3a. Allah yang cemburu
dan pembalas. Ya. Dia tidak hanya cemburu, tapi juga pembalas. Nah, cemburu di sini dipakai dalam arti semangat Tuhan untuk melindungi umatnya. Ya. Tuhan tidak biarkan umatnya dan terlantar yatim piatu, tidak. Nah, kita bandingkan di dalam Ulangan pasal 4 ayat 24, pasal 5 ayat 9, dia akan membalas mereka yang sesungguhnya ya, yang sesungguhnya tidak ada ya, yang menentang Tuhan ya. Jadi dia menunjukkan geramnya, ya kan? Dikatakan seperti tercurah seperti api, gunung langsung roboh, bayangkan, kan? Dan betapa hebatnya kemahakuasaan Tuhan. Berikutnya kita lihat yaitu sifat Allah, yaitu Yahweh Allah yang pengasih dan hakim. Allah akan membalas mereka yang sesungguhnya tidak ada yang dapat bertahan. Ketika Tuhan menunjukkan geramnya tercurah seperti api, gunung dengan mudah hancur, ya, menunjukkan kekuasaan Allah yang luar biasa, yang ajaib. Ya. Sifat Allah berikutnya, Yahweh Allah yang pengasih dan hakim. Dalam Nahum pasal 1 ayat 6 sampai 8. Ayat 7 dikatakan Tuhan itu baik. Ya. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan, pada waktu kesulitan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung, ya, orang yang berharap, orang yang percaya kepadanya. Ya. Ternyata bagi Nahum, murka Tuhan itu dilihat sebagai kebaikan Tuhan. Mengapa dikatakan kebaikan Tuhan? Karena murka Tuhan yang mengerikan, yang menakutkan tersebut ditujukan pada musuh-musuh umatnya. Dalam ayat 7-8. Yang tentu saja merupakan musuh dari umatnya. Murka Tuhan justru menjadi tempat, ya, kita berlindung, bersandar, berharap, ya. Tuhan murka terhadap musuh-musuhnya. Namun kabar baik bagi kita yang percaya, bagi kita yang mengasihi Tuhan. Namun orang-orang yang menentang firman Tuhan, ya, kerajaannya, mereka akan mengalami murka Tuhan. Ini sangat mengerikan. Mereka dan tidak sadar, ya. Namun Allah menunjukkan keadilan, ya, karena musuh-musuh dan dosa-dosa mereka, yaitu orang-orang fasik. Tuhan itu panjang sabar. Tuhan akan menghukum, tapi juga Dia panjang sabar. Dia memberikan kesempatan untuk bertobat dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Tetapi kemurahan dan kesabaran itu tentu ada batasnya, ya kan? Orang yang kalau terus-terus berbuat jahat, terus-terus menolak, akhirnya akan mengalami murka Tuhan. Demikian juga Tuhan memberikan kesempatan pada kita untuk bertobat,
tapi kita tidak mau bertobat, dan pada akhirnya kita akan menerima hukuman dari Tuhan. Hukum yang kekal, yaitu di neraka. Karena kita tidak mau percaya, kita menolak firman Tuhan. Tapi kalau kita percaya pada Tuhan, Tuhan memberikan kita kehidupan yang kekal. Sifat Allah selanjutnya adalah Yahweh Allah pencipta. Pada ayat 3b sampai 5. Ini menunjukkan betapa dahsyat, mengerikan ketika Tuhan membalas kejahatan ya yang dilakukan orang fasik. Ya, dikatakan segenap ciptaan digambarkan menjadi porak-poranda oleh murka Tuhan dengan laut dan sungai mengering, gunung, bukit gemetar ketakutan. Pada ayat 4 dan ke-5. Karena Allah adalah pencipta ya. Alam semesta dan termasuk kita. Kita lihat betapa gunung pun gemetar. Artinya mereka ketakutan. Karena yang murka adalah Tuhan, pencipta. Bagaimana dengan saudara-saudari? Apakah kita tidak takut murka Tuhan? Apakah saudari tidak takut ya, akan hukuman dari Allah? Ya, Tuhan beri kesempatan pada kita sebelum kita dihukum. Ya. Kita harus bertobat. Dalam murka tersebut musuhnya dihancurkan. Ya. Dan umatnya mendapatkan perlindungan. Ya, ini seharusnya kita lihat betapa luar biasanya Tuhan itu. Ya, Dia tidak mungkin membinasakan orang benar bersama-sama orang jahat. Kalau kita membaca Kejadian, bagaimana Tuhan memusnahkan manusia dengan air bah, tetapi Nuh adalah orang benar, diselamatkan. Kemudian Sodom dan Gomora dihancurkan, dimusnahkan, tetapi Lot adalah orang benar, ya, diselamatkan. Jadi kita orang percaya, ya, pasti kita mendapatkan perlindungan dari Tuhan, ya. Dan karena kita adalah milik Allah, ya. Jadi Allah itu tidak hanya dan Dia pengasih, tetapi juga Dia akan melakukan hukuman terhadap orang-orang fasik yang tidak adil. Ya, orang tentu Allah melakukannya dengan adil. Ya, orang fasik tidak adil, tapi Allah melakukannya dengan adil. Ya, jadi kesempatan selalu diberikan. Ya, tapi kalau kita terus tidak menghiraukan, kita tidak peduli, saatnya Tuhan akan memberikan ganjaran, berikan hukuman. Ya. Di satu sisi, yaitu pencemburu atau pembalas. Namun di sisi lain adalah ya, panjang sabar. Ya. Namun Tuhan sekali-sekali tidak akan membebaskan, ya, dan orang bersalah dari hukuman maupun murka. Ya. Tentu Allah tidak membiarkan. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak memperhitungkan kesalahan kita. Ini adalah rahmat Tuhan. Ya. Bahkan Dia rela mati di kayu salib, menebus dosa kita, yang memberikan kita keselamatan yang cuma-cuma. Ya. Dia mengampuni dosa kita. Dia mendamaikan kita. Dan kita menjadi anak-anaknya. Kita bersyukur, ya, sekali. Saudara-saudara, sudahkah saudari menceritakan sifat Tuhan kepada
orang lain. Ya. Tentu yang saya sampaikan sifat Allah hanya beberapa saja. Dari pasal 1, 2, 3, ya, begitu banyak sifat Allah. Di kitab lain juga, ya, begitu banyak, ya. Karena keterbatasan waktu kita, ya. Saya tidak menyebut lebih banyak sifat Allah. Jadi silakan jemaat untuk membaca, ya kan? Begitu banyak sifat Allah, ya. Sudahkah saudara-saudari menceritakan sifat Allah, ya, kepada orang lain? Kalau belum, mulailah kita ceritakan sifat Allah ke teman, keluarga, dan sebagainya. Yang kedua, Nabi Nahum mengandalkan Tuhan. Kalau tadi Nabi Nahum menceritakan sifat Allah yang pertama. Yang kedua, Nabi Nahum mengandalkan Tuhan. Nahum pasal 1 ayat 9-14. Sekalipun masyarakat berada di dalam situasi yang suram, namun Nabi Nahum dia mengandalkan Tuhan. Dikatakan bahwa Nabi Nahum menyampaikan tentang kekuasaan Tuhan yang tak terbatas. Kekuasaan itu Tuhan tidak bisa dibatasi waktu, ruang, dan tempat. Allah yang ia percaya, yang Nahum percaya adalah Tuhan yang berkuasa, berdaulat, dan tidak akan membiarkan umatnya mengalami penindasan oleh bangsa Asyur. Kenapa pada saat itu Asyur terkenal? Ya. Karena tidak berperi kemanusiaan dan bertindak kejam. Di pada ayat 9. Ya. Kemudian bangsa Asyur dia menyusun rencana, ya kan? Orang-orang Asyur sedang memikirkan cara-cara untuk membinasakan Yerusalem dan Yehuda. Tetapi Allah tidak akan mengizinkan rencana mereka terlaksana. Karena Allah yang maha kuasa. Ya. Rencana mereka tidak dapat dilaksanakan, ya kan? Bila saat ini kita sedang tertimpa masalah yang berat, ya, jangan menyerah dan putus asa. Sebab Tuhan sanggup mengangkat hidup kita, asal kita tetap setia dan taat kepadanya. Apa yang menjadi masalah dalam hidup kita saat ini? Siapa yang kita andalkan? Tidak ada yang lain. Kita harus seperti Nahum. Dia mengandalkan Tuhan dalam situasi yang begitu mencekam. Tapi Nahum dia menyatakan, ya, tentang kekuasaan Allah yang dia percayai, yang dia yakini, yang dia andalkan. Pada saat ini seluruh dunia menghadapi resesi ekonomi. Tidak hanya resesi ekonomi, juga resesi segala hal, segala bidang. Nah, bagi kita orang percaya, bagi kita orang Kristen, siapa yang kita andalkan? Tidak ada yang lebih hebat, ya. Tidak ada satu negara pun yang hebat dapat mengatasi COVID-19 dengan sempurna. COVID-19 pertama berlalu, kemudian timbul gelombang kedua. Mungkin juga ada gelombang ketiga. Kita tidak pernah tahu kapan habisnya. Siapa dapat menyelesaikan itu semua? Dan sementara kita masih tetap mau hidup, ya kan?
Siapa yang dapat kita andalkan? Hanya Tuhan yang kita percaya, yang kita yakini. Pertanyaannya, sudahkah saudara-saudara yakin dengan Allahmu? Sudahkah saudari percaya pada Tuhan Yesus? Kalau belum percaya Tuhan Yesus, pagi ini ada kesempatan. Jangan lewatkan, jangan tunda. Inilah saat yang terindah. Kita terima Tuhan Yesus. Kemudian kita mengandalkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Saudara-saudari sekalian, kita melihat bahwa Tuhan sanggup menolong kita semua. Katakan, sekarang aku akan mematahkan gadanya yang memberati atau membebani engkau, dan yang akan memutuskan belenggu-belenggu yang mengikat engkau. Dalam ayat 13. Jadi Tuhan dapat memberikan jalan, Tuhan dapat memberikan pertolongan, tentunya sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia. Sudahkah saudara-saudari mengandalkan Tuhan dalam hidupmu? Banyak orang ketika menghadapi kekacauan hidup, mereka mengandalkan orang, mengandalkan dunia. Itu bukan tambah baik, akan tambah hancur. Kita mau belajar seperti Nahum. Kita mengandalkan Tuhan. Walaupun bagaimanapun keadaannya, Tuhan itu Maha melihat, Maha mendengar, Maha tahu, Maha kuasa, Maha adil, Maha hadir. Kita jangan takut. Sudahkah kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita? Kalau belum, andalkanlah Tuhan dalam hidupmu. Yang ketiga, Nabi Nahum membawa kabar baik. Dari Nahum pasal 1 ayat 15. Ayat ini, dalam ayat 15 ini mirip dengan Yesaya 52 ayat 7. Pertama, kabar baik bagi Yehuda ialah bahwa bangsa Asyur akan dimusnahkan, sama sekali, sehingga tidak dapat menyerang kota-kota mereka lagi. Ini kabar yang disampaikan oleh Nahum, padahal belum terjadi, tapi pasti terjadi, Yang kedua, nubuat yang membawa pengharapan dari Nahum dan Nabi Yesaya digenapi. Apa yang disampaikan oleh Nahum, apa yang disampaikan Yesaya itu digenapi, di sepenuhnya pada hari Natal, yaitu kelahiran Tuhan Yesus. Yang pertama, jadi di mana ketika malaikat menyampaikan kabar kepada para gembala, apa beritanya? Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu, untukmu juru selamat, yaitu Kristus Yesus Tuhan di kota Daud. Lukas 2 ayat 10 dan 11. Apa yang menjadi ketakutan manusia adalah kematian, Tapi dengan kehadiran Tuhan Yesus, Dia mengalahkan maut, menelan maut,
memberikan pengharapan kepada kita semua, yaitu hidup baru. Ya. Yang ketiga, demikian juga pula para pengkhotbah dalam perjanjian baru membawa berita baik tentang pembebasan dari belenggu dosa dan kuasa iblis oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Roma 10 ayat yang ke-15. Ya. Jadi dengan kehadiran Tuhan Yesus, ya, secara rohani kita lah dibebaskan. Ya. Ya, kita dibebaskan, yang mengikat kita adalah dosa, iblis selalu yang memperbudak kita. Tapi dengan kehadiran Tuhan Yesus, dia mengendapi dan melalui hidupnya dan kematiannya, dia mati di kayu salib, mencurahkan darahnya, yaitu menembus dosa kita. Ya. Dan dia dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga, memberikan yaitu jaminan kepada kita semua. Jadi kita melihat bahwa pada waktu yang telah ditetapkan, ya, di masa depan, penyakit, kesusahan, dunia orang fasik dan iblis sendiri akan dibinasakan. Ya. Karena Yesus juga berjanji akan datang kedua kalinya. Ya. Di mana orang percaya, dan saat dia berada di awan-awan, dia bangkitkan orang yang percaya, yang mati, diberi tubuh yang mulia, kemudian yang masih hidup diangkat hidup-hidup. Nah, setelah itu baru kita lihat bahwa kerajaan 1000 tahun kan. Ya. Dan 1000 tahun Yesus memang benar-benar dan raja dunia. Itu yang diharapkan oleh Israel kan, sebagai Mesias, membebaskan mereka dari negara-negara yang berkuasa, yang menguasai mereka. Itu hanya secara fisik, dan itu akan digenapi. Ya, katakan Yesus akan duduk di takhta Daud. Nah, setelah itu kita lihat bahwa orang-orang yang tidak percaya, iblis semua, setelah itu akan ditangkap, dimasukkan ke neraka. Dan orang yang tidak percaya, ya, langsung masuk ke neraka. Ya. Jadi kita dapat membaca dalam Wahyu pasal 19 sampai 22, ya, sampai 21. Ya. Secara keseluruhan kita tidak mungkin membacanya, tapi jemaat bisa membaca di rumah karena waktu yang terbatas. Ya. Jadi kabar yang utama, yang terpenting dalam hidup kita setiap hari adalah kabar terbaik yang diberitakan Kristus, Sang Juru Selamat, telah lahir. Mati di kayu salib, dikuburkan, dan bangkit pada hari ketiga, ya, mengalahkan maut, menelan maut, dan ini memberikan kepastian, memberikan jaminan keselamatan orang percaya. Jadi kita tidak perlu ragu lagi. Saat Tuhan Yesus, dia belum naik, dia masih ada di bumi, dia berjanji, dia pergi menyiapkan tempat, juga mengirim Roh Kudus. Ya. Jadi kita tidak perlu khawatir, nanti kita punya tempat. Ya. Kita di dunia saat ini, Tuhan Yesus secara fisik tidak bersama dengan kita, tapi Roh Kudus ada di dalam lubuk jantung kita. Ya. Saat kita percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus ada di dalam jantung kita. Ini tidak hanya itu, Tuhan Yesus berjanji akan datang kedua kalinya. Ini yang dinanti-nantikan semua orang, ya, yang Tuhan janjikan. Ya. Ya. Dia akan turun, ya. Ya, dia datang menyebut dia awan, bertubuh yang percaya diangkat, beri tubuh yang mulia, yang mati juga dibangkitkan, tubuh mulia. Kemudian yang kedua kali dia turun ke bumi.
Dia sebagai raja. Tidak berarti sekarang dia tidak menjadi raja, tapi secara fisik apa yang dinubuatkan bahwa dia duduk di tahta Daud itu terjadi, ya. Itu terjadi. Nah, jadi sudahkah Yesus menjadi raja di dalam kehidupan kita? Artinya, kalau Yesus menjadi raja dalam hidup kita, jadi Yesus yang memerintah hidup kita. Seringkali kita yang memerintahkan Tuhan, ya kan? Kita yang menyuruh Tuhan. Kita yang memaksa Tuhan, ya kan? Seringkali saya berkata kepada siswa dan siswi bahwa ibadah itu bukan menurut maunya kita, bukan menurut seleranya kita, tapi menurut Alkitab, menurut seleranya Tuhan. Jadi tidak bisa tidak, ya. Jadi kita harus ikuti. Kalau kita percaya pada Tuhan Yesus, kalau kita mengandalkan Tuhan Yesus, kalau kita menjadikan Tuhan Yesus menjadi raja segala raja dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kalau hari ini Tuhan Yesus datang, sudahkah Bapak Ibu siap? Hanya orang yang percaya Tuhan Yesus, orang yang terima Tuhan Yesus, ya, dia akan siap. Artinya dia jelas, kalau Tuhan Yesus datang dia pasti selamat. Nanti ya, dan setelah kita diangkat ya, di awan-awan, masih ada orang yang percaya di bumi, ya kan? Nah, karena dan orang-orang Israel apa kan, ya, mereka boleh mengalami penderitaan yang hebat, ya. Mereka mengalami kesusahan. Memang dikatakan mereka akan 3,5 tahun damai, tapi 1,5 tahun juga merasakan kesengsaraan. Tapi kita tidak mengalami lagi. Justru kita turun, nanti kita bersama Tuhan Yesus untuk menghakimi orang-orang Israel. Nah, ya, jadi kita bersyukur Tuhan percayakan kepada kita. Jika pada hari ini kita belum siap, ya kita persiapkanlah. Ya, ada kesempatan untuk bertobat, ya, kesempatan untuk percaya pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga memberikan amanat agung kepada kita saat dia masih ada di bumi ini. Tidak ada terkecuali. Yang dia Alkitab Tuhan Yesus mengatakan kalau ini sudah diberitakan seluruh dunia dia akan datang. Jadi sekarang siapakah mau menunaikan amanat agung? Ya semua kita, orang yang percaya, yang dan terima Tuhan Yesus. Ya. Sudahkah kita membawa kabar baik untuk teman kita, keluarga kita, saudara kita? Jangan kita bawa kabar gosip. Ya, si A itu gantengnya luar biasa, si C itu cantiknya luar biasa. Wah, bisa emosi orang kan? Ya, tapi kalau kita bawa kabar baik, yaitu berita Injil, keselamatan, itu sangat baik dan indah sekali. Ya. Ya, sudahkah kita melaksanakan amanat agung? Kalau belum, mulailah kita laksanakan amanat agung. Sebelum Yesus datang kedua kalinya. Kalau Tuhan Yesus sudah datang, nggak butuh kita lagi, ya kan? Kita sudah bersama-sama Tuhan Yesus. Saat Tuhan Yesus belum datang, kita dibutuhkan Allah untuk membawa kabar baik kepada orang-orang belum percaya. Mungkin tetangga kita, saudara kita, ya. Ya. Maukah saudara-saudari untuk membawa kabar baik? Ya. Berdoalah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Belajar 3 hal. Yang pertama,
Nabi Nahum menceritakan sifat Allah. Yang kedua, Nabi Nahum mengandalkan Allah. Yang ketiga, Nabi Nahum membawa kabar baik. Saya mengundang Bapak Gembala untuk berdoa. Sebelum kita berdoa, marilah kita kembali ke rumah kita masing-masing nanti mempelajari kitab Nahum dengan seksama. Tadi dijelaskan oleh G.I. Ajin bahwa Nahum terdiri dari 3 pasal. Nahum artinya penghibur. Nama lain dari Nahum itu Nehemia. Jangan lupa ya. Saudara Zakaria berkhotbah dari kitab Nehemia. Nahum adalah nama pendek dari Nehemia. Nehemia artinya Yehova yang menghibur kita. Kalau Nahum ada kota namanya Kapernahum di Perjanjian Baru. Penghibur adalah Roh Kudus. Roh Kudus jangan lupa ya. Kemudian kalau Yosua itu namanya Yesus. Jadi dari nama kitab Perjanjian Lama kita bisa belajar Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Nah, jangan lupa lagi satu kitab lain yang terkenal, Daniel. Semua tahu nama Daniel kan? Nah, Daniel itu artinya hakim. Jadi kitab Nahum ada 3 pasal, itu Allah menghakimi dan Allah akan menghukum. Nah, kitab Nahum itu ditulis pada tahun, saya buat agak gampang untuk diingat ya, persisnya bukan begitu, 660 ya, 660 waktu ditulis. Itu tentang superpower. Superpower tahu ya, kalau sekarang siapa superpower di dunia? Amerika dan Barat. Ya, kalau kamu pakai HP, di situ ada teknologinya Amerika. Baik itu Google, baik itu Android, baik itu Apple, Microsoft, semua itu teknologi barat. Superpower ya. Superpower kedua di timur itu China. Kamu pegang HP buatan mana? China. Nah, Nahum ini adalah nubuatan Allah tentang superpower yang kita kenal di kitab Yunus. Niniwe. Superpower siapa? Niniwe. Jadi dikatakan Niniwe itu bertobat waktu Injil diberitakan oleh Yunus. Kapan itu? Tahun 750. Mereka bertobat loh. Dari rajanya bertobat, kemudian rakyatnya bertobat, dan mereka puasa ya. Dari yang besar kecil, manusia puasa, binatang puasa. Tapi pertobatan mereka tidak bertahan lama. Pada tahun 750 ya, 750 Yunus ke sana memberitakan Injil, mereka bertobat. Tapi 720, ini saya bulatkan ya, sebenarnya bukan 720 sebagai gampang ingat. 30 tahun kemudian mereka jadi jahat lagi loh. Mereka hancurkan kerajaan Samaria. Kerajaan apa? Samaria ya. Kenapa Samaria hancur? Karena Samaria jahat. Jadi setelah mereka hancurkan Samaria, nah Nahum ini 660 dia berbicara bahwa Asyur superpower akan hancur. Orang tidak percaya kan? Karena kota Niniwe itu dikatakan temboknya, kita nggak tahu persis, itu tingginya 100 feet, 30 meter mereka membangun tembok keliling kota itu. Dan temboknya itu lebarnya bisa 3 kereta jalan. Jadi selebar jalan inilah tembok itu keliling. Dan kota Niniwe itu dirancang, walaupun dikepung oleh tentara, 20 tahun mereka masih bisa hidup. Karena di sana ada tanaman, ada apa. Jadi kitab Nahum kamu pelajari baik-baik untuk ya orang yang membaca Nahum. Mereka nggak percaya kenapa Nahum itu Niniwe akan hancur. Ya, pasal 1 dikatakan Tuhan memutuskan Niniwe akan hancur.
pasal 2 diumumkan ya kehancuran Niniwe. Yang pasal 3 dijelaskan ya kenapa Nahum itu ya bernubuat kenapa Niniwe hancur karena mereka jahat. Nah, kapan itu? Waktu Nahum menyampaikan firman Tuhan, itu Roh Kudus kan? Tahunnya 660. Kapan kerajaan Asyur itu superpower hancur? 610, diserbu oleh Nebukadnezar. Hancur. Kalau sekarang kita ke tempat Niniwe, orang nggak akan lihat lagi puing-puingnya, nggak ketemu lagi. Jadi kalau kamu ya mau tahu siapa Allah yang telah mencipta langit dan bumi, yang mengendalikan sejarah, belajar baik-baik. Ya, ingat baik-baik ya. 750 mereka bertobat, tak tahan lama. 720 mereka hancurkan Samaria, dan 660 Nahum disuruh Tuhan berbicara bahwa superpower Niniwe akan hancur, dan betul saja mereka hancur. 610 diserbu oleh Babel ya. Jadi pelajari baik-baik ya kitab ini. Karena kitab Nahum nama lengkapnya Nehemia, dan simbolnya itu Yunus. Yunus itu artinya merpati. Merpati itu artinya Roh Kudus. Paham ya? Jadi mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Alkitab adalah kitab sejarah dan juga kitab nubuat. Engkau bersaksi kepada kami, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, apa yang sudah terjadi sebelum kami lahir. Sehingga kami tahu ya Bapa, akan Engkau Allah yang berkuasa atas sejarah. Dan kami juga bersyukur Bapa, pada pagi ini kami belajar dari kitab Nahum, di mana merupakan nama yang melambangkan Allah Roh Kudus, penghibur kami. Pagi ini kami belajar bagaimana sifat-sifat Engkau, yaitu Allah yang bukan hanya berkuasa mengizinkan superpower menghancurkan negara lain, tetapi kalau mereka tidak bertobat, mereka juga akan dihancurkan. Seperti Niniwe, mereka bertobat di zaman Yunus, tetapi di zaman kerajaan Samaria, di zaman Raja Hizkia, mereka menghancurkan kerajaan Samaria, dan akhirnya mereka dihancurkan seperti yang dikatakan oleh kitab Nahum oleh kerajaan Babel, yaitu di bawah pemerintahan Nebukadnezar. Kerajaan ini runtuh sama sekali dan tidak lagi ditemukan jejak-jejaknya. Ya Bapa, kami bersyukur untuk pelajaran rohani yang ada di depan mata kami, yaitu firman-Mu. Ya Bapa, tolonglah agar Roh-Mu yang kudus mengajar kami, supaya kami lebih paham akan firman Tuhan, sehingga iman kami diperkuatkan oleh firman-Mu. Ya Bapa, kami serahkan semua kami yang sudah datang pada pagi ini belajar firman-Mu. Engkau memberkati yang telah menyampaikan firman-Mu, GI Ajin, dan juga kami semua, supaya kami lebih rajin lagi belajar firman-Mu, dan kami mau juga menjadi pelaku dan pewarta dari firman-Mu. Ya Bapa, kiranya firman-Mu yang ajaib menuntun kehidupan kami di masa pandemi COVID, sehingga kami sungguh-sungguh percaya Yesus sebagai juru selamat dunia yang akan memberikan kami tubuh yang mulia. Tubuh mulia yang tidak lagi akan diserang oleh penyakit apapun, kematian, dan tidak lagi dapat berdosa. Kiranya kami semua yang mendengarkan firman-Mu ini sungguh-sungguh percaya Yesus. Bukan hanya kami percaya, tapi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing untuk memberitakan Injil Tuhan Yesus. Ya Bapa, dengarkan doa kami berdoa dan berterima kasih hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Pujian yang terakhir, nomor 276. Ku mau setia, 276. Ku mau setia karena ku dipercaya. Ku mau suci karena ku dikasih. Ku mau teguh untuk tanggung segala derita, dengan pasti menangkan seteru, dengan pasti menangkan seteru. Ku mau setia.
Ku mau setia karena ku dipercaya. Ku mau suci karena ku dikasih. Ku mau teguh untuk tanggung segala derita, dengan pasti menangkan seteru. Dengan pasti menangkan seteru. Ku mau cinta pada mereka yang susah. Ku mau memberi dengan rela jantung. Ku mau rendah karena ku tak sempurna. Ku mau ikut teladan Tuhanku. Ku mau ikut teladan Tuhanku. Ku mau kasih karena Ia kasihiku. Ku serahkan harta dan milikku. Ku bersyukur Ia mati menggantiku. Ku mau puji rahmat-Nya diberi. Ku mau puji rahmat-Nya ku terima. Kita bersatu kembali dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta kekal di surga dan di bumi, kami mengucap syukur untuk hari perhentian, di mana untuk mengingat kebangkitan Yesus, Engkau membawa kami kembali ke rumah-Mu, rumah pujian, rumah yang menyembah Engkau, rumah kami dapat berlutut berdoa, dan rumah kami bisa mendengar firman-Mu, bahkan kami bisa datang menyembah dan bersekutu bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami. Ya Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaktian pagi ini yang sudah akan tiba pada akhir acara. Kembali kami mempersembahkan ya Bapa kehidupan kami, kiranya kami bisa menjadi korban hidup yang menggantikan Tuhan Yesus, menjadi juru bicara Tuhan Yesus dimanapun Engkau membawa kami. Kiranya firman-Mu memenuhi lubuk jantung kami, dan kami dapat selalu memuji Engkau dan melakukan kehendak-Mu, bahkan mengucapkan, mewartakan firman-Mu. Lindungilah kami semua Bapa dalam masa pandemi Covid, baik kami yang di Kalimantan Barat maupun keluarga kami yang merantau sampai ke luar negeri. Pimpinlah hidup kami untuk memuliakan Tuhan Yesus, dan kami semua siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sebagai Raja segala Raja dan Tuhan dari segala Tuhan. Demikianlah doa kami ya Bapa, kiranya hidup kami selalu memuliakan Engkau, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan dari kemarin, hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. 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 Silakan duduk, saat teduh. Tuhanmu memberkatimu dan melindungimu. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungi, menyinarimu, memberi kasih karunia. Tuhan